اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: الموت باب وكل الناس داخلوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang saya hormati dan saya muliakan, sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika satu orang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kematian, maka tentu keluarga yang lagi diuji berduka, bersedih. Maka perintah yang datang kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya, kerabatnya, teman-temannya, keluarganya, agar datang ke tempat yang berduka untuk bertakziah. Kita yang masih, apalagi kita yang ada di sekitarnya sebagai keluarga daripada sahibul musibah, keluarganya yang meninggal, teman-temannya datang untuk menghibur. Mengapa jemaah sekalian? Supaya ini kodong orang yang berduka. Balik pemirungan tu deh. Atau pemirungan kuasa supaya rapi. Alhamdulillah, kuna sana mau bajit kami bicara. Jadi yang apa jangan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk main, untuk datang ke tempat yang berduka supaya nyodong-nyodong keluarga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah merasa bahwa ternyata beban duka yang saya rasakan ini bukan cuma saya yang rasa, banyak yang rasakan. Sehingga dia tidak merasa terlalu berat untuk menanggung beban yang atau duka yang sedang datang kepadanya. Itulah maksud agama ini menyuruh kita untuk datang bertakziah. Kalau lagi ada kemampuan kita bawa makanan. Ada kemampuan kita bawa buah-buahan, bawa kue-kue. Ya. Maka bertakziah adalah sunnah. Caranya orang-orang dulu bertakziah dengan cara kita sekarang ini yang beda. Ya. Kalau dulu orang bertakziah ya tidak dengar ceramah. Sekarang ini alhamdulillah riolo lagi nak kurang ini tuh ceramah. Ya biasanya pun nenek mata-mata jadi. Ya. Baca ayatul apa lagi? Kitab Tulul Qiyamah. Apa itu kitab Tulul Qiyamah? Ayatul Qiyamah. Diceritakan tentang perjalanan seseorang ketika dia hidup, kemudian meninggal, kemudian ketika dicabut nyawanya dan seterusnya. Cuma bahasa Makassar tuh. Itu cara bertakziahnya dulu. Kemudian berkembang zaman, semakin banyak orang yang bisa memberi nasihat-nasihat tentang kematian, maka diadakanlah ceramah-ceramah. Ini semua tidak ada masalah. Masalahnya adalah
Kalau yang datang itu berkumpul di tempat orang yang berduka karena menganggap bahwa kita datang berkumpul untuk menghibur, lalu kemudian saya apakah lagi jadi gaukah? Ya bukan itu. Kalau menghiburnya, apalagi kalau kita mau datang menghibur untuk kasih ketawa, ya jangan ustadz yang dipanggil Sule ini atau komeng. Apakah kalah? Ustadz itu dipanggil ceramah untuk menghibur orang-orang yang datang, yang ditimpa musibah, didatangkan ayat-ayat Allah, didatangkan hadis-hadis Nabi, apa nagap panjo tahu berduka ia pun sabar gina tarima iro nakaring Allah Subhanahu wa taala. Nah sebaannya duka ia itu musibah yang datang kepada kita kata iro di bawah saya kadang-kadang talah saya ini matian sampai digutaan. Memang ero mentom aku mati no mati. Maka pasti akan teh nana gurumat. Ditanya orang tuanya juga, tidak ada orang tua yang mau anaknya meninggal. Ditanya teman-temannya juga seperti itu. Tapi namanya kematian sidang jemaat takziah tiai ero na rupa tawa. Anjalikan ya kematian ero na kareng Allah Subhanahu wa taala pak jadi rupa tawa. Ia menyenangkan singa kareng Allah Subhanahu wa taala di Qur'an. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu punya ketetapan, punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang ketetapan itu, batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah sudah sampai, la yastakhiruna sa'ata wa la yastakhdimun. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa mempercepat kematian, tidak ada juga yang bisa memperlambat kematian. Kenapa? Karena kematian maunya Allah. Nyakak kulen tantai garing Allah Ta'ala. Dia datang persis seperti yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz dan dicatat dulu waktu kita berada di alam rahim usia 4 bulan. Nah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan namun untuk 4 bulan sudah 3 kali 40 hari itu janin dalam perut, yursalu alaihi malakun, akan diutus kepadanya seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'a kalimatin, kemudian malaikat diperintah untuk membacakan 4 ketetapan kepadanya. Yang pertama, bikat rizki, ditetapkan rezekinya, karena kau rezeki muka di dunia ini sikam majinnya. Sehingga tidak bisa berkurang kita punya rezeki Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tenana moteran sere-sere rupa tahu sebelum semua rezeki yang telah dicatat untuknya ketika di alam rahim itu sampai kepadanya. Kemudian inja tenan rapi tena pada kule mati. Ya, salah rezeki. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya. Batas waktu hidupnya, umurmu kau cuma sebegini umurmu. Ya, seperti almarhumah. Ya, walaupun dia masih hidup tapi ketetapan Allah Ta'ala lain. Ditetapkan perbuatan-perbuatannya, pekerjaannya, ditetapkan juga apakah dia bahagia atau sengsara. Cuma sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada takdir Allah Ta'ala, bahwa apa-apa yang akan terjadi pada kita tidak akan mungkin meleset, pasti akan terjadi. Dan apa-apa yang tidak ditetapkan untuk terjadi pada kita tidak mungkin akan menimpa kita. Ini keyakinan orang beriman kepada Allah, yang beriman kepada takdir. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keimanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelas tentang beriman kepada takdir. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa antu'mina, dan kamu beriman biqadrihi, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, takdir baiknya dan takdir buruknya. Kenapa diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sidang Jumat takziah? Nah sahabatena tahun to lagi punya takdir baik. Ibu-ibu ketika ditakdirkan jadi cantik ada enggak yang menolak? Anak-anak muda ditakdirkan jadi ganteng, gagah, ditakdirkan sehat, kuat, ditakdirkan kaya, ada yang menolak? Tidak ada yang menolak. Yang protes itu kalau dia mau cantik aku ditanja. Dia mau gagah kemudian jelek, dia mau putih kemudian hitam, dia mau kaya padahal dia miskin. Maka protes.
Ketika kita memprotes apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi masalah. Maka datanglah agama ini menjelaskan kepada kita, apa-apa yang terjadi padamu itu sudah ketetapanmu. Terima. Termasuk persoalan kematian. Walaupun kita masih ingin keluarga kita hidup, walaupun kita masih ingin orang tua kita hidup atau anak kita hidup, tapi terjadi sakit hati kita, sedih hati kita, tapi kita terima. Maka orang yang seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la yazalul bala, tidak akan berhenti musibah itu datang bil mu'mini wal mu'minah, untuk menguji orang-orang yang beriman laki-laki ataukah perempuan. Fi nafsihi, musibah bisa jadi langsung menimpa dirinya, wa waladihi, kalau bukan dirinya yang kena musibah, anaknya yang kena musibah sebagai ujian. Wa malihi, kalau bukan anaknya yang kena musibah, hartanya yang kena musibah. Mungkin dia bangkrut, mungkin dia lagi sempit rezekinya. Tapi kemudian dia terima semua itu, yakin bahwa tidak terjadi sesuatu kepada saya kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan ke atasku. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa sesuatu kepada kami kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dialah penolong kami. Kemudian dia ikhlas, dia ridha, dia terima semua itu dengan kelapangan, walaupun dia sedih tapi tidak protes, dia terima. Maka Nabi katakan, hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Orang seperti ini nanti berhadapan dengan Allah, seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, batal aja memang diterima meninggal kita punya anak, kita masih menginginkan. Bayangkan kalau mulai daripada dia di alam rahim ini ibunya sudah susah. Lalu kemudian ketika dia mudah dilahirkan ke dunia ini, seorang ibu antara hidup dan mati. Begitu dia lahir, dia tanggung jawab orang tua untuk besarkan dia. Belum lagi dilihat dia sukses, belum lagi dilihat dia, apalagi dia yang kita harapkan untuk mengurus kita nanti ketika kita tua, dia yang kita harapkan untuk menolong, membantu kita nanti ketika kita sudah tidak berdaya. Ternyata dia lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sedih. Tetapi kemudian kesedihan ini disandarkan kepada keyakinan kita bahwa kematian itu bukan maunya manusia, tetapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah takziah yang saya hormati dan saya muliakan, kematian pasti akan datang kepada kita semua seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua ini punya nyawa, maknanya kita semua ini adalah calon mati. Anjur karena kematian sidang jemaah takziah antara dua pilihan. Yakni kana husnul khatimah, akhir yang baik, kematian yang baik. Yang kedua adalah su'ul khatimah, kematian yang buruk. Sementara Nabi SAW jelaskan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya keadaan seseorang itu akan dinilai pada saat dia mengakhiri hidup. Kondisi seseorang akan diketahui bahwa dia ini orang yang baik atau dia ini orang selamat ataukah dia orang yang buruk, dia orang yang celaka pada saat dia meninggal dunia. Makanya banyak hadis-hadis Nabi SAW sampaikan kepada kita, kalau ada orang yang meninggal dunia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebelum dia meninggal dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal, maka pasti orang tersebut selamat masuk ke dalam surga. Ya. Kalau ada orang yang meninggal kemudian meninggal dalam keadaan sujud, ada orang meninggal lagi baca Quran, ada orang yang meninggal lagi berzikir, ada yang meninggal sementara sholat tahajud, ini tanda-tanda husnul khatimah. Karena ternyata ada juga orang yang meninggal, minta maaf lagi sementara, walaupun mungkin sementara naik di balik lo kena apa sih tasani. Ada yang meninggal seperti itu, ada juga yang mungkin meninggal karena dia banyak uangnya, dia ke hotel kemudian berkumpul dengan perempuan-perempuan, mati di sana. Banyak macam kematian. Dan kita tidak menginginkan kematian yang buruk. Kita menginginkan husnul khatimah, kita menginginkan kematian yang baik. Bagaimana supaya kita bisa menjadi husnul khatimah? Kita bisa mengakhiri hidup kita dengan cara yang baik, maka tentu perbuatan baik mesti kita buat. Nah, tidak mungkin antum misalnya sedang jemaah takziah, orang yang hari-hari dia di lautan, kemudian besar kemungkinannya mati di atas gunung, tidak akan mati.
Kalau dia banyak di lautan, maka tentu kemungkinan besar mati di lautan. Kalau hari-hari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kemungkinan besar kita mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Kalau hari-hari kita banyak melakukan keburukan, maka kemungkinan besar kita mati dalam keadaan buruk. Karena waktu yang mau dipakai untuk mencabut nyawa kita adalah waktu yang kita gunakan setiap hari. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara waktu 24 jam itulah kemungkinan nyawa kita dicabut. Sidang jemaat yang saya hormati dan saya muliakan. Makanya Nabi SAW agama ini menyuruh kita untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan main terlalu banyak. Artinya tiap makin susah kalian dengan agama ini begitu indah, begitu menginginkan kemudahan bagi kita, sehingga Nabi SAW dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah istrinya Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berkata, kemudian dia katakan, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW telah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mali, hendaklah kalian melakukan amal-amal perbuatan ma tutiqun, sesuai dengan kemampuan kalian. Buatlah amal-amal perbuatan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan mau terlalu jos dulu, maksudnya jangan terlalu banyak dulu, jangan juga terlalu sedikit dulu. Artinya sesuai kemampuan kita. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya ketahuilah Allah itu tidak pernah bosan untuk menerima amal kebaikan kita sampai kita bosan untuk melakukan amal perbuatan. Hari ini kita datang membawa amal yang sedikit, Allah terima. Besok datang lagi, bawa lagi sedikit, Allah terima lagi. Lusa begitu lagi, terus menerus sedikit kita bawa kepada Allah Ta'ala. Allah tidak bosan, Allah tidak marah kepada kita. Kadang-kadang kata apa saja, pemang-mangin untuk kau tak sedikit-sedikit jenuh ramai. Aku pun belum pajajanan pun ramai. Tidak nak aman tu sidang jamaah tazia. Allah itu tidak bosan terima amal perbuatan kita walaupun sedikit. Allah terima sedikit lagi, Allah terima. Dan bahkan Nabi SAW katakan, wa inna ahabbal a'mali ilallahi, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah SWT ke atas manusia, amal yang paling disuka, ma yaduma alaihi wa in qalla, adalah amal yang senantiasa berkesinambungan kita buat, terus menerus kita buat walaupun amal itu sedikit. Itu lebih disukai oleh Allah SWT. Jadi kita ini mungkin ada orang yang sibuk, mungkin ada orang yang apalagi lagi malas, ada yang sibuk, terlalu sibuk, ada yang lagi malas. Kalau kita buat amal itu berkesinambungan kecil-kecil, maka tentu bisa kita buat terus menerus. Contohnya misalnya kita ini bukan orang yang tidak lagi pandang dulu baca Quran, maka kita walaupun kita mampu baca Quran misalnya banyak dalam setiap hari, tapi mengantisipasi jangan sampai nanti saya tidak baca Quran, lebih bagus hari ini kasih lawar aku baca. Hari ini saya baca 1 lembar saja, besok 1 lembar lagi, lusa 1 lembar lagi, terus menerus 1 lembar terus. Itu jauh lebih Allah Ta'ala suka daripada orang yang baca hari ini Al-Quran 3 juz, 4 juz, 5 juz, tapi muka tenan macam-macam Quran. Ayo. Hari ini dia punya uang, dia bisa bersedekah banyak, tapi karena dia takut nanti dia tidak bisa bersedekah, maka supaya terus bisa bersedekah, hari ini dia bersedekah 5.000, besok 5.000 lagi. Walaupun mungkin dia bisa bersedekah 500.000. Dia mau terus menerus bersedekah, hari ini 5.000, besok 5.000 lagi, lusa 5.000 lagi, terus setiap hari 5.000. Lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang yang bersedekah hari ini bersedekah 10 juta, tapi kemudian namu kotena nasidat.
enaknya ini agama sidang jamaah takziah.